الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا ومولانا محمد إمام الأنبياء والمرسلين وقائد الغر المحجلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل، ونعوذ بك من حال أهل النار. آمين. Para masyayikh, para kiai, para asatidzah, saudara-saudariku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini kita berjumpa kembali dalam kajian bedah buku Aqidah Imam Empat Mazhab yang pada kesempatan ini adalah pertemuan yang keempat, seingat saya. Dan saya kira mungkin ini adalah pertemuan yang terakhir. Walaupun tidak sangat ringkas, saya membahas setiap bab dan setiap subbab dari buku yang saya susun ini. Tapi mudah-mudahan garis besarnya dapat difahami. Dan lebih daripada itu, rekan-rekan sekalian dapat membaca sendiri buku yang dimaksud atau yang sedang kita bedah ini. Baik, saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada tulisan cukup panjang ini membahas tentang faham Ibnu Taimiyah dengan beberapa kontroversi yang ada di dalamnya. Salah satunya Ibnu Taimiyah menetapkan bahwa menurutnya Allah bertempat di atas arsy. Dan ia untuk itu bersandar kepada firman Allah menurutnya, di antaranya kepada ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Difahami olehnya bahwa ayat ini memberikan pemahaman Allah bertempat, atau bahkan di beberapa ungkapannya mengatakan duduk di atas arsy. Nah, ini keyakinan yang berseberangan dengan apa yang diyakini oleh para imam empat mazhab. Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik ibn Anas, Al-Imam Asy-Syafi'i Muhammad ibn Idris, dan Al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Para ulama kita di kalangan ulama ahli sunnati wal jamaah dengan tegas menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala
Maha suci dari sifat-sifat kebendaan seperti sifat duduk, bertempat, atau bersemayam. Allah Subhanahu wa taala bukan benda dan Allah Maha suci dari sifat-sifat benda. Rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya sedikit hendak mengupas apa yang sudah kita sampaikan atau sudah kita bahas pada minggu yang lalu untuk mengingatkan kembali. Saya ingin mulai dengan definisi alam. Alam adalah kullu ma siwallah, yaitu segala sesuatu selain Allah. Apapun, segala sesuatu selain Allah adalah alam atau bagian daripada alam. Bumi dengan segala isinya adalah alam. Langit dengan segala isinya adalah bagian daripada alam. Termasuk apa yang di atas langit seperti surga. Yang di dalam hadis sahih diriwayatkan berada di atas langit ketujuh, di atas langit ketujuh di bawah arsy. Termasuk arsy itu sendiri, kemudian al-lauhul mahfuz, al-qalamul a'la, al-baitul ma'mur, dan lain sebagainya. Semua itu adalah alam. Nah, jadi definisi alam disebutkan oleh para ulama kita yaitu kullu ma siwallah, segala sesuatu selain Allah. Kemudian alam terbagi kepada dua bagian, yaitu benda dan sifat benda. Jadi alam ini apapun dia adalah benda. Apapun dia adalah benda. Dan sifat benda. Benda dan sifat benda. Kemudian benda terbagi kepada dua bagian, yaitu benda yang telah mencapai puncak terkecilnya. Disebut dengan al-jauhar atau al-jauharul fard. Jauhar adalah benda terkecil yang telah mencapai puncak terkecilnya hingga tidak lagi dapat dibagi-bagi. Disebut dengan jauhar. Yang kedua adalah jisim. Jisim itu adalah apa yang tersusun dari dua jauhar atau lebih. Nah, maka jauhar itu adalah pangkal jisim. Jauhar ini apabila berhimpun atau berkumpul dua atau lebih disebutlah dengan jisim. Terjemahan kita disebut dengan benda atau fisik. Sesuatu yang tersusun dari jauhar-jauhar. Tubuh kita misalkan secara bahasa disebut dengan jisim. Oleh karena tubuh kita tersusun dari sekian juta atau bahkan miliar jauhar-jauhar. Nah, maka jisim itu definisinya adalah ma tarakkaba min jauharaini fa aktsara. Sesuatu yang tersusun dari dua jauhar atau lebih. Saya ulang lagi dari atas. Alam itu adalah kullu ma siwallah, segala sesuatu selain Allah. Alam terbagi dua, yaitu benda dan sifat benda. Benda terbagi kepada dua,
yaitu benda yang telah mencapai puncak terkecilnya disebut dengan al-jauharul fard. Yang kedua adalah jisim. Kemudian jisim terbagi kepada dua bagian. Yang pertama, jismun katsif, yaitu benda atau fisik yang dapat disentuh dengan tangan. Jisim katsif, seperti manusia, misalkan pohon-pohonan, binatang, bumi, langit, termasuk dalam hal ini adalah jismun katsif, memiliki volume, memiliki fisik, memiliki bentuk, memiliki ukuran, memiliki volume. Demikian pula misalkan bintang, bulan, matahari termasuk bagian daripada jisim katsif. Yang kedua, jisim latif. Jisim latif, yaitu benda yang tidak dapat disentuh dengan tangan. Seperti cahaya, kegelapan, ruh, angin, malaikat, termasuk dalam hal ini adalah jisim latif. Karena asal penciptaannya malaikat itu dari cahaya. Nah, jadi jisim terbagi kepada dua. Yang pertama jisim katsif dan yang kedua jisim latif. Nah, alam ini seluruh segala sesuatu selain Allah, semua itu adalah benda-benda. Baik dalam bentuk jisim katsif atau dalam bentuk jisim latif. Demikian diisyaratkan oleh Al-Quran dalam firman Allah, Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala az-zulumati wan nur. Alhamdulillah, segala puji lillahi bagi Allah, alladzi khalaqas samawati wal arda, yang telah menciptakan langit-langit dan bumi, wa ja'ala az-zulumati wan nur, dan yang telah menjadikan segala kegelapan dan cahaya. Penyebutan langit dan bumi adalah isyarat kepada jismun katsif. Itu tadi definisinya adalah benda yang dapat disentuh dengan tangan, dan penyebutan dalam ayat ini kepada kegelapan dan cahaya adalah sebagai isyarat kepada jisim latif, benda yang tidak dapat disentuh dengan tangan. Padahal Allah pencipta segala sesuatu. Dalam ayat lain Allah berfirman, Qulillahu khaliqu kulli syai'. Dalam ayat lain, wa khalaqa kulla syai'. Allah yang menciptakan segala sesuatu. Namun dalam ayat yang pertama tadi disebutkan 4 makhluknya, langit dan bumi, kemudian kegelapan dan cahaya, untuk memberikan pemahaman bahwa seluruh makhluk Allah, apapun dia, tidak lepas dari dua bagian tersebut, antara jismun katsif atau jismun latif. Saya ulang lagi dari atas. Alam adalah segala sesuatu selain Allah. Alam terbagi kepada dua bagian. Yang pertama benda, lalu yang kedua sifat benda. Benda terbagi kepada dua macam. Satu, benda yang telah mencapai puncak terkecil, yang merupakan pangkal jisim. Pangkal segala benda disebut dengan al-jauharul fard. Kemudian yang kedua adalah jisim, yaitu benda yang tersusun daripada jauhar-jauhar. Kemudian jisim terbagi kepada dua bagian. Satu jisim katsif dan yang kedua jisim latif. Seperti yang kita jelaskan tadi. Kemudian bagian yang kedua dari alam yaitu sifat benda. Nah, tadi kita jelaskan di atas, alam terbagi dua, benda dan sifat benda.
Sifat benda yang dimaksud adalah sifat daripada jisim kasif atau jisim latif. Sifat daripada benda-benda. Seperti gerak, diam, itu sifat benda. Termasuk naik, turun, menempel, terpisah, di dalam, di luar, memiliki tempat, memiliki arah, memiliki bentuk, memiliki ukuran, warna. Itu semua adalah di antara sifat-sifat benda. Dan ada banyak lainnya. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran berfirman, Laisa kamithlihi syai'. Dia Allah tidak menyerupai segala apapun dari ciptaannya. Ayat ini memberikan penjelasan bagi kita dan penegasan bahwa Allah bukan benda dan bahwa sifat-sifat Allah bukan sifat-sifat benda. Ketika disebut Allah tidak menyerupai segala apapun, laisa kamitslihi syai', itu artinya bahwa Allah bukan seperti alam ini mutlak, bukan sebagai jauhar, bukan sebagai jisim, bukan jisim katif, bukan jisim latif, dan sifat-sifat Allah bukan sifat-sifat jisim. Nah, karena itu difahami dari penjelasan ini dan dari firman Allah yang kita sebutkan itu tadi, bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Oleh karena bertempat dan memiliki arah adalah di antara sifat-sifat benda. Sesuatu yang dikatakan bertempat. Di atas, di bawah, di samping kanan atau samping kiri. Sesuatu yang ditetapkan baginya arah atau tempat. Maka sesuatu tersebut mestilah sebagai benda yang memiliki bentuk dan ukuran. Allah subhanahu wa
Assalamualaikum Ustaz. Ya, baik. Mohon maaf, kan. Bahwa ketetapan Allah Subhanahu wa taala ada tanpa tempat dan tanpa arah, itu adalah ijma', konsensus ulama kita di kalangan ulama ahli sunnah wal jamaah, sebagaimana dikutip oleh banyak para ulama kita, di antaranya dikutip oleh Al-Imam Abdul Qahir Ibn Tahir dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq. Di bagian terakhir dari kitab ini penjelasan aqidat ahli sunnati wal jamaah, disebutkan wa ajma'u ala anna Allah la yahwihi makanun Ustaz. bahwa Allah Subhanahu wa taala dengan ijma' para ulama kita, kalangan ulama ahli sunnah wal jamaah, yang ini telah dikutip oleh Al-Imam Abu Mansur Al-Baghdadi dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq, mengatakan wa ajma'u ala anna Allah la yahwihi makanun wa la yajri alaihi zaman. Ahli sunnah wal jamaah sepakat di atas keyakinan bahwa Allah la yahwihi makan, tidak diliputi oleh tempat, wala yajri alaihi zaman, dan tidak berlaku atasnya waktu atau zaman. Saudara-saudaraku sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bagian penutup dari buku yang saya susun ini, saya masukkan beberapa tulisan para ulama terkemuka dari ulama kita di Indonesia dalam ketetapan keyakinan akidah suci tersebut, aqidat ahli sunnati wal jamaah. Saya hendak menyampaikan terkait tulisan ini dari beberapa ulama kita yang notabene ulama yang sama-sama kita sepakati oleh kita dan bahkan oleh orang-orang yang tidak sepaham dengan kita. Mereka juga mengakui keilmuan ulama-ulama yang saya kutip pernyataan mereka di buku ini. Yang pertama adalah Syekh Muhammad Nawawi Ibn Umar Al-Bantani Al-Jawi. Saya kira sudah tidak asing lagi nama beliau. Ada banyak karya beliau. Bahkan dicatat oleh sebagian sejarawan bahwa beliau sangat produktif dan menghasilkan lebih dari 100 judul karya, kitab-kitab baik yang tipis atau yang tebal. Salah satunya adalah
kitab tafsir yang dikenal dengan Tafsirul Munir Lima'alimi Tanzil. Dalam menafsirkan ayat 54 suratul A'raf, firman Allah, "Tsumma istawa 'alal 'arsy." Syekh Nawawi Al-Bantani menuliskan, "Wal wajibu 'alaina an naqta'a biqaulihi ta'ala munazzahan 'anil makani wal jihati." Dan wajib atas kita an naqta'a untuk memastikan biqaulihi ta'ala dengan adanya Allah Ta'ala munazzahan disucikan 'anil makani dari tempat wal jihati dan arah. Bagi kita orang-orang Indonesia sudah lebih dari cukup apa yang ditulis oleh ulama kita sendiri ini, yang bahkan beliau ini Syekh Nawawi Al-Bantani, kalau boleh saya ungkapkan seperti nuqtatul bikar. Nuqtatul bikar itu seperti titik jangkar, titik jangka. Jadi kalau kita membuat lingkaran itu kan biasanya ada bagian tengah, bagian titiknya, kemudian dilingkarkan seperti itu. Nah, titiknya disebut dengan nuqtatul bikar. Artinya pusatnya. Di mana para ulama Indonesia atau ulama Nusantara di masanya dan bahkan hingga sekarang, pucuk keilmuan yang mereka ambil adalah melalui Syekh Nawawi Al-Bantani. Maka beliau adalah laksana pusatnya. Dan hingga sekarang bahkan para ulama, para masyayikh, para kiai, umumnya mereka memiliki sanad keilmuan yang ke atasnya bersambung kepada Syekh Nawawi Al-Bantani. Yang dimaksud para ulama kita di wilayah Indonesia atau wilayah Nusantara, sekitar Indonesia dan sekitar. Artinya bahwa Syekh Nawawi Al-Bantani keilmuannya sudah tidak lagi diragukan. Bahkan beliau mendapatkan gelar karena beliau menjadi guru besar di tanah haram Mekah dan Madinah, sehingga beliau digelari dengan Sayyidu Ulama'il Hijaz. Sayyid Ulama'il Hijaz, artinya pemimpin para ulama Hijaz. Hijaz itu nama lain daripada kota Mekah dan Madinah dan sekitarnya. Nah, jadi Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab tafsirnya menetapkan terkait tafsir firman Allah "Tsumma istawa 'alal 'arsy", beliau tetapkan bahwa tidak boleh ayat ini difahami dalam makna zahirnya atau makna harfiahnya dengan dikatakan bahwa Allah bertempat atau bersemayam di atas arsy. Allah Maha Suci dari bertempat. Inilah apa yang dinyatakan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Bahwa Allah munazzah 'anil makani wal jihah. Lanjut. 2. Mufti Betawi, yaitu Sayyid Utsman ibn Abdullah ibn Aqil ibn Yahya Al-Alawi. Beliau banyak mengarang buku-buku berbahasa Melayu yang hingga sekarang menjadi rujukan bagi terutama orang-orang yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Dalam salah satu karya beliau, yaitu yang juga cukup populer, Sifat 20. Dan ada juga karya lainnya juga cukup populer, yaitu tentang sejarah hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berjudul Az-Zahrul Basim fi Atwari Abil Qasim.
Ini tentang biografi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kitab ini sedikit tebal, kitab ini juga dalam bahasa Melayu. Di antara yang beliau tuliskan, yaitu ketika beliau menceritakan tentang Mi'rajnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang merupakan salah satu mukjizatnya, beliau menuliskan Tuhan yang maha suci daripada jihah atau arah. Jihah itu artinya arah. Nah sehingga seperti apa yang ditetapkan oleh para ulama kita, ulama lainnya dari ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, wajib kita yakini bahwa Mi'rajnya Rasulullah bukan untuk bertemu dengan Allah. Nah, hilangkan bahasa atau narasi semacam ini, dikatakan bertemu atau berjumpa. Redaksi ayat Quran sendiri menyebutkan linuriyahu min ayatina. Di antara tujuan atau hikmah daripada Al-Isra wal Mi'raj untuk diperlihatkan kepada Rasulullah tanda-tanda kekuasaan Allah di alam atas. Salah satunya. Salah satu hikmah daripada tujuan Mi'raj tersebut. Karena itu ketika Mi'raj Rasulullah melihat ada banyak tanda-tanda keagungan ciptaan Allah di alam atas. Termasuk Rasulullah melihat surga, melihat Al-Baitul Ma'mur, dan lain sebagainya. Bahwa di saat Mi'raj Rasulullah mendapatkan wahyu langsung dari Allah di suatu tempat di atas langit ketujuh adalah Rasulullahnya yang berada di tempat tersebut. Tetapi bukan berarti bahwa Allah juga bertempat di tempat itu. Tidak. Tetapi Rasulullah yang ada di tempat tersebut. Dan inilah makna hadis dalam beberapa riwayat sahih yang disebutkan di antaranya dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari juga Imam Muslim tentang peristiwa Mi'raj. Saat Rasulullah turun lalu berjumpa dengan Nabi Musa, ketika mengatakan oleh Nabi Musa, irji' ila rabbik. Yang dimaksud, kembalilah ke tempat di mana engkau mendapatkan wahyu dari Tuhanmu. Sal rabbakat takhfif. Mohonkan kepada Tuhanmu akan keringanan. Yang dimaksud diringankan daripada salat. Nah, bukan berarti diperintah bukan berarti kembali kepada Tuhanmu lantas berarti bahwa Allah ada di arah atas, lalu kembalilah berjumpa dengannya, bukan. Tetapi kembalilah ke tempat di mana engkau mendapatkan wahyu dari Allah. Sama persis dengan Nabi Musa sendiri. Ketika Nabi Musa juga mendapatkan wahyu langsung dari Allah. Yang karena keistimewaan ini, sehingga Nabi Musa digelari dengan kalimullah. Oleh karena Nabi Musa dibukakan hijab darinya oleh Allah, sehingga Nabi Musa memahami kalam zat Allah yang bukan huruf, bukan suara, dan bukan bahasa. Peristiwa kejadian tersebut di Gunung Tur Saina. Bukan berarti bahwa Allah ada di gunung itu. Tetapi Nabi Musanya yang ada di gunung tersebut. Maka demikian pula dengan Rasulullah ketika beliau mendapatkan wahyu langsung dari Allah yang diantaranya perintah salat. Bukan berarti bahwa Allah berada di tempat tersebut. Tapi Rasulullahnya yang ada di tempat itu. Adapun Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Dan difahami terkait dengan peristiwa Mi'raj. Jangan difahami bahwa Allah berada di atas langit ketujuh atau diyakini bahwa Allah bertempat di atas arsy. Nah inilah yang hendak ditekankan oleh Sayyid Aqil bin Yahya. Sayyid Utsman bin Aqil bin Yahya.
Dan sebenarnya kajian atau pembahasan masalah ini banyak dalam kitab-kitab para ulama kita. Misalkan salah satunya dalam bentuk nazam yang ditulis oleh Sayyid Al-Marzuqi dalam Aqidatul Awam mengatakan wa ba'da Isra'in urujun lis-sama hatta ra'an nabiyyu rabban kallama min ghairi kaifin wan hisarin waftarad alaihi khamsan ba'da khamsina farad. Wa ba'da Isra'in, dan setelah Isra, urujun lis-sama, naik Rasulullah ke langit, hatta ra'an nabiyyu rabban, hingga ketika Mi'raj tersebut Rasulullah melihat Allah. Nah, ini juga telah dijelaskan oleh para ulama kita, yang dimaksud adalah dengan hatinya. Rasulullah melihat Allah dengan hatinya, tanpa bentuk, tanpa tempat, tanpa arah. Ini yang dimaksud dengan firman Allah, ma kadzabal fuadu ma ra'a afatumarunahu ala ma yara walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, dan seterusnya. Ma kadzabal fuadu ma ra'a. Jadi al-fuad yang dimaksud oleh ayat ini adalah fuadun Nabi. Rasulullah ketika Mi'raj melihat Allah. Hatta ra'an nabiyyu rabban kallama, dan mendengar kalam Allah. Yang bukan huruf sifat kalam yang dimaksud, yang bukan huruf, bukan suara, dan bukan bahasa. Sama dengan Nabi Musa. Sehingga Rasulullah pun juga digelari dengan kalimullah, bahkan sifat atau predikat kalimullah pada diri Rasulullah jauh lebih tinggi dibanding predikat kalimullah yang ada pada Nabi Musa. Nah, kemudian catatan pentingnya, Sayyid Al-Marzuqi mengatakan min ghairi kaifin wan hisarin, dari tanpa sifat-sifat benda. Min ghairi kaif, kaif itu adalah sifat benda. Wan hisarin, dan tanpa batasan, itu tanpa tempat dan tanpa arah. Waftarad, dan kemudian mewajibkan oleh Allah atas Nabi kita, Nabi Muhammad, khamsan ba'da khamsina farad, 5 waktu salat yang semula 50. Nah, jadi sekali lagi terkait dengan peristiwa Isra dan Mi'raj ini, jangan sampai difahami bahwa Rasulullah Mi'raj lalu diyakini bahwa Allah berada di arah atas. Tidak, sama sekali Mi'rajnya Rasulullah bukan untuk bertemu dengan Allah, lantas dikatakan berhadap-hadapan misalkan dengannya, na'udzubillah. Nah, demikian pula tambahan sedikit, dalam kita berdoa menghadapkan telapak tangan ke arah atas, kita mohon kepada Allah, bukan berarti Allah berada di arah atas, tetapi karena langit adalah qiblatud du'a. Langit adalah qiblatud du'a, kiblat doa. Rasulullah mengajarkan kita berdoa demikian. Lebih daripada itu, Rasulullah sendiri dalam beberapa keadaan berdoa dengan menghadapkan telapak tangannya ke arah bumi. Di antaranya ketika doa istisqa, sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, bahwa Rasulullah berdoa ketika istisqa dengan menghadapkan telapak tangannya ke arah bumi dan punggung telapak tangannya ke arah langit. Jadi terbalik. Nah, sama persis dengan ketika sholat menghadap ke Ka'bah. Bertujuan dengan sholat kita menyembah Allah. Bukan berarti bahwa Allah di dalam Ka'bah, tidak. Tetapi karena Ka'bah adalah qiblatus sholat. Qiblat as-sholat. Nah, demikian pula menghadapkan tangan ke arah langit bukan berarti Allah ada di langit atau bertempat di arsy. Tetapi karena langit adalah qiblatud du'a. Lanjut. 3,
Syekh Muhammad Saleh Ibn Umar As-Samarani yang dikenal dengan sebutan Kiai Soleh Darat. Mungkin ada di antara rekan-rekan sekalian yang berasal dari Semarang. As-Samarani itu nisbat kepada Semarang. Dan saya kira cukup populer Mbah Soleh Darat ini yang beberapa sejarawan menyebutkan bahwa beliau termasuk guru ibu kita Kartini. Maka sebenarnya ibu kita Kartini itu seorang santriwati. Karena itu belum lama ini viral. Bahwa sebenarnya apa yang beredar daripada foto beliau itu yang tanpa hijab, karena sesungguhnya tanpa jilbab. Yang saya maksud, sesungguhnya beliau adalah perempuan yang berhijab. Nah, Syekh Soleh atau Kiai Soleh Darat dalam karya beliau, kitab terjemah daripada kitab Al-Hikam. Kitab Al-Hikam ini saya kira juga populer. Teman-teman mungkin pernah mengkaji atau paling tidak mengenalnya, itu karya Al-Imam Ibnu Athaillah Sekandari. Diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa dengan beberapa bahasa atau catatan. Beliau menuliskan lan ora arah, lan ora gon, lan ora mongso, lan ora werna. Allah Maha Suci dari arah, tempat, masa, dan warna. Lanjut. 4. Kiai Muhammad Hashim Asy'ari. Juga nama yang saya kira akrab di telinga kita, seringkali kita dengar. Dalam salah satu karyanya, dan beliau juga cukup produktif, ada banyak karya, risalah-risalah yang beliau susun, yang kemudian dihimpunkan jadi sebuah kitab besar. Mungkin beberapa rekan ada yang memiliki kitab yang diberi kemudian judul Irsyadus Sari. Salah satu risalah beliau yang beliau susun berjudul At-Tanbihat Al-Wajibat fi man ya'malul maulid bil munkarat. Demikian judulnya. Beliau menuliskan sebagai berikut. Wa ashhad di muqaddimah dari kitab ini atau risalah ini, Tanbih Wajibah, beliau mengatakan wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-munazzahu 'anil jismiyyati wal jihati waz zamani wal makan. Dan aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Wahdahu, hanya Dia Allah. La syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Al-munazzahu, yang disucikan. Dia Allah, yang suci dia Allah, anil jismiyati, dari jismiyah, dari kebendaan atau sifat-sifat kebendaan, atau benda dan sifat-sifat kebendaan. Daripada jisim atau bentuk. Wal jihati, dan suci daripada arah. Waz zamani, dan zaman. Wal makani, dan tempat. Allah yang menciptakan arah, zaman, dan tempat, maka Allah tidak diliputi oleh ciptaannya tersebut. 5. Kiai Haji Muhammad Hasan Al-Genggoni Al-Kraksani Probolinggo. Ini juga ulama besar sebenarnya beliau. Wafat tahun 1955 Hijriah. 555 Masehi. Pendiri Pondok Pesantren Zainul Hasan Probolinggo. Dalam risalah karya beliau berjudul Aqidatut Tauhid, dalam bentuk bait-bait syair beliau mengatakan, wujudu rabbillahi awwalus sifat bila zamanin wa makanin wa jihad.
فإنه قد كان قبل الأزمنة وسائر الجهات ثم الأمكنة. Wujud Rabbillahi awwalus sifat. Keberadaan Tuhanku Allah, sifat wujudnya, awwalus sifat adalah awal sifat-sifatnya. Bila zamanin wa makanin wa jihad. Dengan tanpa zaman. Wa makanin dan tanpa tempat. Wa jihad dan tanpa arah-arah. Wujud Allah azaliyun abadiyun. Azali artinya la bidayata li wujudihi, tanpa permulaan bagi wujudnya, dan abadi artinya tanpa penghabisan bagi wujudnya. Nah, sehingga wujud Allah, keberadaannya tidak terikat oleh waktu. Ketika disebutkan Allah bersifat qidam dan bersifat baqa. Al-qidam artinya tiada bermula. Al-baqa artinya kekal. Ini artinya bahwa Allah tidak terikat oleh waktu dan zaman. Nah, dan juga Allah tidak terikat oleh tempat. Oleh karena tempat juga ciptaan Allah. Wajihat dan juga arah. Semua arah ciptaan Allah. Allah tidak terikat oleh ciptaannya. Fa'innahu maka sungguhnya dia Allah kana qablal azminah. Ada dia Allah qablal azminah. Sebelum segala zaman. Wasairil jihad summal amkinah. Juga ada sebelum segala arah. Dan ada sebelum segala tempat. Artinya arah, tempat, waktu itu semua ciptaan Allah. Allah ada sebelum makhluk-makhluknya tersebut diciptakan. Dan setelah makhluk-makhluknya tersebut diciptakan, Allah tidak berubah. Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Lanjut. Kiai Haji Raden Asnawi. Kampung Bandan, Kudus. Dimakamkan juga di Kudus, di komplek pemakaman Sunan Kudus, Ja'far As-Sadiq. Kalau yang rekan-rekan pernah ziarah, saya kira pernah melihat. Kiai Haji Raden Asnawi itu makamnya itu proses masuk, kemudian ada di hadapan gitu. Begitu masuk ke dalam itu mesti melewati beliau. Beliau menyatakan dalam risalahnya dalam bahasa Jawa berjudul Jawab So'alipun Mu'taqad Sekat. Ya, apa ya? Tanya jawab keyakinan 50. Keyakinan 50. Sebagai berikut. Jadi amat jelas sekali bahwa Allah, terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Jadi amat jelas sekali bahwa Allah bukanlah berupa sifat benda, yakni sesuatu yang mengikut pada benda atau arad. Arad itu artinya sifat benda. Sifat Allah bukan sifat benda karena dia tidak membutuhkan tempat, yakni dia ada tanpa tempat. Dia ada tanpa tempat, sehingga dengan demikian tetap baginya sifat qiyamuhu binafsihi. Qiyamuhu binafsihi artinya Allah tidak membutuhkan pada suatu apapun dari ciptaannya. Nah, terkait apa yang disebut dengan mu'taqad zakat atau dalam bahasa Arab disebut aqidatul khumsin adalah pembahasan tentang perkara yang wajib bagi Allah daripada sifat-sifat, lalu yang mustahil atasnya, dan yang jaiz baginya. Yang wajib bagi Allah yaitu apa yang disebut dengan sifat 20. Lalu yang mustahil adalah kebalikannya daripada yang wajib, juga 20. Kemudian yang jaiz 1, yaitu yang disebut dengan fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Sehingga jumlahnya 41. Nah, kemudian perkara yang wajib bagi para nabi dan para rasul yaitu 4. Siddiq, amanah, tabligh, dan fatanah. Kemudian yang mustahil juga 4. Kebalikan daripada yang wajib itu tadi. Kemudian yang jaiz pada hak para nabi 1. Yaitu sifat-sifat kemanusiaan. Atau yang disebut dengan al-a'rad al-bashariyah.
Jumlahnya 9. Jadi 9 tambah 41 jadi 50. Inilah yang disebut dengan mu'taqad seket atau aqidatul khamsin. Jadi kajian tauhid atau kajian akidah sebenarnya garis besarnya adalah dalam membahas tiga perkara ini, perkara al-wajibat, al-mustahilat, dan al-jaizat. Pada hak Allah dan pada hak para nabi dan rasulnya. Lanjut. 7 Kiai Haji Sirajuddin Abbas. Juga saya kira rekan-rekan sering mendengar nama beliau ini. Dalam salah satu karyanya berjudul Kumpulan Soal Jawab Keagamaan. Beliau menuliskan, karena Tuhan itu tidak bertempat di akhirat dan juga tidak di langit. Maha suci Tuhan akan mempunyai tempat duduk serupa manusia. Nah, ini ada catatan penting di sini. Ini terkait ru'yatullah. Melihat Allah bagi penduduk surga, wajib kita imani adanya. Dan itu dituliskan secara tekstual dalam Al-Quran dan dalam banyak hadis-hadis Rasulullah. Dalam Al-Quran diantaranya firman Allah, wujuhi yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Nah, bahwa penduduk surga melihat Allah itu benar adanya. Tetapi tidak seperti kita di dunia ini melihat sesuatu yang ada pada tempat dan arah. Orang-orang mukmin melihat Allah di surga, orang mukminnya di dalam surga. Adapun Allah tidak dikatakan di dalam surga, juga tidak dikatakan di luar surga. Jangan dibayangkan bagaimana, kalau dikatakan bagaimana berarti menetapkan sifat kebendaan bagi Allah. Nah, ini perkara yang wajib kita imani adanya tanpa memahaminya dalam makna sifat-sifat benda. Itulah yang ditegaskan oleh banyak para ulama kita. Seperti diantaranya disebutkan oleh Al-Imam Abu Hanifah An-Nu'man ibn Thabit Al-Kufi dalam kitab namanya Al-Fiqhul Akbar. Juga dalam kitab Al-Wasiyah. Juga oleh para ulama lainnya. Termasuk oleh Al-Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dengan tegas menetapkan bahwa orang-orang mukmin melihat Allah di akhirat nanti tanpa tempat, tanpa arah, tidak dikatakan di atas, tidak dikatakan di dalam surga atau di luarnya. Lanjut. 8. Guru Abdul Hadi Ismail Cipinang, Kebembem, Jatinegara, Jakarta Timur. Mungkin rekan-rekan ada yang orang wilayah sini atau pernah mendengar nama beliau. Dalam salah satu karyanya berjudul Tukilan Usuluddin bagi orang yang baru belajar pokok-pokok agama. Nah, beliau juga menetapkan bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Lanjut. 9. Guru Muhammad Thahir Jam'an, Muara, Jatinegara, Jakarta Timur. Dalam salah satu karyanya berjudul Tasfiyatul Janan fi tahqiqi masailil fi tahqiqi mas'alah aqaidil iman. Juga menetapkan bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Nah, beliau mengatakan di sini, Allah itu bukan jirim. Jirim itu benda. Dan bukan jisim, bukan fisik. Dan bukan jauhar fard yang kita jelaskan tadi. Jauhar fard itu adalah pangkal atau asal bagi jisim. Allah bukan benda, maha suci dari bentuk dan ukuran, besar maupun kecil. Di sini ada catatan penting. Ketika kita menyebut takbir, Allahu Akbar. Umumnya kita menerjemahkannya dengan mengatakan Allah Maha Besar. Nah, ini harus diingat. Takbir itu adalah tamjidun lillah. Ada pengagungan terhadap Allah, bukan untuk menetapkan bahwa Allah sebagai fisik, sebagai benda yang memiliki ukuran dan bentuk sangat besar-besar. Bukan. Tapi takbir itu maknanya ay annallaha akbaru min kulli syai'in qadra.
bahwa Allah Maha Agung pada derajatnya dan kedudukannya lebih dari segala apapun dari seluruh makhluk Allah. Nah, jadi jangan difahami bahwa takbir itu untuk menetapkan Allah sebagai benda. Nauzubillah. Nah, jadi eh, takbir itu adalah untuk mengagungkan Allah, untuk mensucikannya. Bahwa tidak ada yang lebih agung daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk menetapkan Allah sebagai benda. Lanjut. 10. Kiai Haji Said Ibn Armia, Giren, Tegal, ya, Kaligayem. Mungkin juga rekan-rekan ada yang dari wilayah Giren, Tegal, dan pernah mendengar nama beliau ini. Said ini termasuk yang ulama populer. Ini. Ulama ada banyak karyanya dan konsen dalam apa namanya mengkaji ilmu tauhid. Putra beliau namanya Kiai Ahmad Said yang masih ada. Pesantren namanya Tauhidiyah. Salah satu karya Kiai Haji Said Ibn Armia, kitab berjudul Ta'lim Al-Mubtadi'in fi Aqaididdin. Beliau menuliskan dalam bentuk bahasa Jawa. Terjemahannya, adapun arti Allah berada di semua perkara. Adapun arti Allah berbeda dari semua perkara yang hadis atau yang baharu, yaitu makhluk. Pada zatnya, artinya zat Allah bukan jirim, bukan benda. Sedangkan zat makhluk adalah jirim. Allah berbeda dari makhluknya. Artinya zat Allah bukan seperti zat makhluknya. Nah, sini ada catatan penting. Ketika disebut zat Allah, maka yang dimaksud adalah hakikatullah, hakikat Allah. Zatullah artinya hakikatullah. Adapun ketika kita sebut zat manusia, maka yang dimaksud adalah tubuhnya, fisiknya, raganya. Adapun bagi Allah tidak boleh dikatakan zat Allah sebagai fisik atau sebagai benda atau tubuh. Nah, jadi ingat-ingat, penyebutan zat disandarkan bagi Allah adalah maknanya hakikatullah. Zatullah ay hakikatullah, hakikat Allah. Berbeda dengan ketika kita katakan zatul insan. Maka yang dimaksud adalah jismuhu, jisimnya, raganya, fisiknya. Adapun bagi Allah maha suci daripada fisik atau tubuh. 11. Kiai Haji Jauhari Zawawik Kencong, Jember. Wah, ini sudah jam 5 ya. Tidak terasa ini. Juga dalam karyanya berbahasa Jawa, beliau menetapkan Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Nah, termasuk juga ini nomor 12, Kiai Khair Afandi. Khair tulisannya, Khair Afandi. Pondok Pesantren Miftahul Huda, Manonjaya. Teman-teman yang orang Sunda atau orang Tasik, saya kira sering mendengar nama beliau ini. Beliau menulis risalah berbahasa Sunda, Pengajaran Aqaid al-Iman. Nah, beliau juga menetapkan di dalam kitabnya tersebut bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. 13. Kiai Haji Ahmad Masduqi dalam Al-Qawaid Al-Asasiyah di Ahli Sunnah wal Jamaah. Konsep dasar pengertian Ahli Sunnah wal Jamaah juga menetapkan bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. 14. Kiai Haji Misbah Zainal Mustafa. Bangil, Tuban. Dalam karyanya Al-Fusul
Al-Arba'iniyah fi Muhimmat Al-Masail Ad-Diniyah. Juga menetapkan, ini teks Arabnya ini, juga menetapkan kesimpulannya Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Ini redaksi yang beliau tuliskan, la yatamakkanu bimakanin wa la yajri alaihi zaman. Laisa lahu jihatun minal jihat sit. Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Tidak diliputi oleh arah yang enam. Arah yang enam itu atas, bawah, samping kanan dan kiri, depan dan belakang. 15 Kiai Haji Abdullah bin Nuh. Nah, ini juga dari Sunda yang mungkin teman-teman pernah mendengar nama beliau. Beliau menulis kitab berjudul Menuju Mukmin Sejati. Juga beliau menulis dalam bahasa Arab, ada kitabnya di belakang saya. Tebal, namanya Ana Muslim Sunni. Masya Allah, kitab yang sangat baik. Nah, di dalam kitab karya beliau Menuju Mukmin Sejati, beliau ini terjemahan dari kitab Minhajul Abidin karya Imam Al-Ghazali, menetapkan bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Ini di bagian lain dari kitab yang sama. Kemudian 16 Syekh Ihsan Ibn Muhammad Dahlan Jampes Kediri. Ini ulama besar. Beliau menulis kitab Sirajul Talibin ala Minhajul Abidin. Minhajul Abidin karya Imam Al-Ghazali disyarah oleh beliau jadi kitab besar. Jadi 2 jilid atau 4 jilid seingat saya, bahkan ada beberapa penerbit membuat 4 jilid. Dan bahkan kitab beliau ini dikaji di Mesir, di Al-Azhar, dan juga menjadi salah satu kitab rujukan dalam ilmu tasawuf. Nah, dalam kitab Sirajul Talibin, juga ada kitabnya di belakang, beliau menuliskan wa muqaddasan an ayyahwiyahu makanun fayasharu ilaihi atau tadummuhu jiha, dan seterusnya. Kesimpulan terjemahan catatan beliau menetapkan bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Lalu ini nomor 17, Kiai Haji Muhammad Muhajirin Amsar Ad-Dari, Bekasi. Saya kira rekan-rekan sering mendengar nama beliau. Ulama besar, termasuk salah seorang ahli hadis. Beliau adalah murid terkemuka di antara murid terkemuka dari Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Jadi penyebutan Ad-Dari ini, Ad-Dari adalah bahwa beliau alumni dari Madrasah Darul Ulum, pondok pesantren tempatnya Syekh Yasin Al-Fadani. Dalam kitab karya beliau namanya Ta'liqat ala Matnil Jauharah, juga menetapkan bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. 18 Syekh Abu Muhammad Hakim Ibn Masduqi Ibn Sulaiman Al-Lasmi. Ini orang Jawa Tengah. Tulis kitab Ad-Dakhair Al-Mufidah fi Syarhil Aqidah. Masya Allah, para ulama kita orang Indonesia ini, mereka menulis berbagai karya dalam bahasa Arab, dan bahkan beberapa di antaranya karya-karya mereka itu sangat populer di dunia Islam. Artinya jangan kecil hati bagi kita untuk bisa berkiprah, ikut beri kontribusi terhadap keilmuan dalam Islam. Bisa insya Allah. Nah, beliau juga menetapkan dalam kitab Ad-Dakhair ini keyakinan bahwa Allah Maha Suci dari tempat dan arah. Lalu juga Kiai Abdul Fadl Asnori dalam kitab Ad-Durrul Farid fi Syarhi Jawharatit Tauhid. Ini kitab tebal, 2 jilid. Tahaddusan bin Ni'mah Al-Faqir mendapatkan sanad seluruh karya-karya beliau, Kiai Abdul Fadl Asnori, dari putra beliau sendiri, yaitu Kiai Haji Abdul Jalil Ibn Kiai Haji Abdul Fadl Asnori. Ada banyak karya beliau. Salah satunya yang populer dan cukup tebal adalah kitab Syarah Jawharatut Tauhid. Jawharatut Tauhid itu karya Syekh Ibrahim Al-Laqani dalam bentuk bait-bait syair, sekitar 160 bait syair.
Kemudian disyarah, ada banyak para ulama yang mensyarah kitab ini. Salah satu yang populer itu Tuhfatul Murid. Syarah Jawharatul Tauhid. Termasuk karya beliau ini. Dan ini cukup populer ini. Karya beliau ini. Durrul Farid. Karya Kiai Haji Abdul Fadl As-Sunnawri. Beliau juga menetapkan bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Profesor Dr. Mahmud Yunus dalam bukunya berjudul Tafsir Quranul Karim menuliskan Allah tidak bertempat karena yang bertempat itu ialah makhluknya sedangkan Allah tidak serupa dengan suatu apapun. Masya Allah. Profesor Mahmud Yunus, saya kira rekan-rekan sering mendengar namanya. Syekh Mahmud Mukhtar Ciremuan dalam karyanya berjudul Muqaddimah atau Al-Mabadi Al-Mahmudiyah fil Masail Tauhidiyah dalam bentuk bait-bait syair dalam bahasa Arab. Juga menetapkan Allah ada tanpa tempat. Kemudian salah seorang ulama dari Banjar, Syekh Muhammad Thayyib Ibn Mas'ud Al-Banjari, Banjarmasin, juga menetapkan Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira apa yang saya sampaikan selesai sudah dari apa yang kita cita-citakan. Cita-citakan dalam membuat bedah buku atau kajian akidah Imam Empat Mazhab. Hanya mungkin ada bagian satu bab yang tidak dibahas dengan detail, yaitu tentang kontroversi Ibnu Taimiyah. Tapi rekan-rekan sekalian insya Allah bisa baca. Dan saya kira PDF-nya sudah disebar oleh panitia. Bagi yang belum mendapatkan bisa minta PDF-nya atau di-download gratis di internet utuh. Atau yang berminat untuk mendapatkan fisiknya juga ada, sudah kita cetak, sudah kita terbitkan. Saya kira ini saja yang saya sampaikan. Ini adalah pertemuan terakhir yang keempat. Selama 4 kali pertemuan, mudah-mudahan kita semua mendapatkan manfaat dari pelajaran ini dan pegang teguh akidah ini sebagai wasiat daripada Al-Faqir, serta sebarkan akidah ini, perjuangkan, bela akidah ini, insya Allah berpahala besar. Inilah akidah yang merupakan akidah mayoritas umat Islam, tapi jarang para ulama yang dengan gencar menggaungkannya, menyebarkannya. Padahal ini termasuk daripada bagian yang sangat pokok dalam akidah, aqidatut tauhid, aqidatut tanzih. Mudah-mudahan kita yang hadir dalam majelis ini, majelis Zoom, mudah-mudahan termasuk daripada orang-orang yang membela akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadanallah ya ajma'in wa afa minkum. Sama-sama kita berdoa sebelum kita baca tahlil dan salawat. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بنبينا محمد نبي الرحمة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر لأمة محمد. اللهم ارحم أمة محمد. اللهم اجبر أمة محمد. اللهم استر أمة محمد. اللهم أصلح أمة محمد. اللهم فرج عن أمة محمد. اللهم اكف شر الظالمين الكافرين عن أمة محمد. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير.
واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل خير عمرنا آخره وخير عملنا خواتمه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم بارك لنا فيما أبقيتنا من عمرنا. اللهم بارك لنا في أجسادنا وأرواحنا وأهلنا وأولادنا وإخواننا يا رب العالمين. اللهم شرفنا وكرمنا برؤية النبي محمد في اليقظة والمنام. اللهم وارزقنا زيارته وشفاعته يوم الزحام. اللهم وفقنا بحقه للصيام والقيام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، والحمد لله رب العالمين. Tahlil dan salawat atas Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات. والله أعلم بالصواب. حنان الله إياكم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.